Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya ya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah settingan menggunakan mikrotik ya, dengan kurang lebihnya topologinya seperti ini. Ya, di sini saya ibaratkan ini adalah sebuah internet ya, atau modem ya yang terhubung ke internet. Lalu ya, di sini ada sebuah PC dan di sini ada sebuah smartphone ya, dan di sini adalah mikrotik tentunya ya. Internet atau modem ini terhubung melalui mikrotik lewat ETH1 di mikrotik ya. Lalu ETH2 ini terhubung ke sebuah komputer atau laptop, dan ini adalah sebuah hotspot yang terhubung ke smartphone atau perangkat yang lain ya. Tentu saja di sini ada username dan juga passwordnya nantinya, tentu saja lah. Langsung saja ya. Untuk pertama kita buka Winbox-nya. Nah, di sini saya sudah terhubung ke mikrotik, ditandai dengan adanya sebuah MAC address atau sebuah IP di sini. Nah, untuk pertama kita klik MAC address ya, jangan IP-nya. Kenapa? Kalau kita klik IP di sini dia berubah menjadi IP. Kita klik MAC address dia berubah menjadi MAC address. Kenapa kok kita tidak boleh klik IP di sini? Karena IP yang ada di sini berbeda dengan IP yang ada di komputer kita. Nah, dia berbeda. Maka dari situ, ya, untuk pertama kita klik MAC address-nya. Ya, kita klik MAC address-nya di sini. Dia berubah menjadi MAC address, lalu kita klik connect. Nah, untuk melakukan settingan pertama di mikrotik, tentu saja kita harus mereset konfigurasi ya, dengan cara masuk ke sistem ya. Kita harus menghapus semua settingan yang lama ya, dengan cara masuk ke sistem, reset konfigurasi ya. Lalu kita centang no default configuration dan kita klik reset konfigurasi. Lalu kita pilih yes ya. Tentu saja mikrotik akan langsung restart dengan sendirinya ya. Dia akan merestart lalu menyala lagi dan menghapus semua settingan yang ada di dalamnya. Kita tunggu saja ya. Nah, mikrotik sudah terputus ya, kita sudah terputus dari mikrotik. Nah, jangan khawatir, memang prosesnya seperti ini. Kita coba klik connect. Nah, kita sudah terhubung lagi ya. Jadi kalau kita terputus, kita akan coba klik reconnect, maka kita akan terhubung kembali ya. Untuk pertama ya, di sini kita harus mendapatkan IP dari modem atau internet ya. Karena yang masuk adalah ETH1, jadi kita harus membuat DHCP client di ETH1 ya. Kita klik tambahkan di sini ya. Kita klik IP DHCP client ya, tampilannya seperti ini. Lalu kita tambahkan, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini ya. Lalu interface-nya kita rubah menjadi ETH1. Lalu kita klik apply dan oke. Nah, sudah langsung kita mendapatkan sebuah IP. Di sini IP-nya adalah 55.105/24 ya. Nah, di sini ini adalah ETH2 dan ini adalah WLAN 1 ya. Maka kita harus memberikan IP ke kedua itu ya. Lalu kita tambahkan, kita masuk ke IP address ya. Kita tambahkan di sini untuk IP dari ETH2. Langsung saja 192.168 ya. Terus titik, kita kasih angka 10 titik 1/24 ya, /24. Interface-nya kita rubah menjadi ETH2. Lalu kita apply dan kita oke. Kita tambahkan juga langsung saja untuk WLAN satunya ya, 192.168.1/24 ya. Interface-nya WLAN 1, lalu kita apply dan kita oke ya. Di sini kita memiliki 3 buah IP ya. ETH1, ETH2 dan juga WLAN 1 ya. Sudah semuanya ya. Lalu
kita coba aktifkan VLAN satunya ya. Saya ulangi lagi, kita coba aktifkan VLAN satunya dengan cara klik wireless ya. Lalu kita pindah ke yang paling awal di sini, WiFi interface ya. Kita klik ya VLAN 1 di sini satu kali saja, lalu kita centang, pilih centang. Nah, di sini VLAN 1 sudah menyala ya. Lalu kita coba masuk ke VLAN 1 dengan cara klik 2 kali VLAN 1. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Kita masuk ke wireless yang di sini ya. Lalu modenya kita rubah menjadi AP Brick. Setelah itu SSID-nya kita rubah menjadi sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini saya sudah membuat Raden ya. Nah, lalu kita apply dan kita oke. Nah, di sini dia sudah menyala VLAN satunya ya, dia juga menyala. Kita close saja. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kita masuk ke IP, DNS, kita centang allow remote request, kita apply dan kita oke ya. Saya ulangi lagi, IP, DNS, centang allow remote request, apply dan oke ya. Nah, lalu masuk lagi ke IP, firewall ya, pilih NAT ya, di sini NAT, kita tambahkan ya. Masuk ke general dulu ya. Lalu out interface, jangan salah ya, out interface-nya ini yang di sini kita rubah menjadi ETH1 atau Ether1 ya. Action-nya ya, kita rubah menjadi masquerade. Lalu kita apply dan kita oke. Nah, setelah itu ya, kita belum terhubung ke internet ya. Kita masuk ke IP lagi, kita pilih DHCP server. Gunanya untuk apa? Memberikan alamat IP ke komputer yang kita gunakan secara otomatis tentunya ya. Ya, jadi kita buat agar komputer kita mendapatkan alamat IP secara otomatis. Caranya saya ulangi lagi ya. IP DHCP server ya, tampilannya seperti ini ya. Nah, kita pilih yang DHCP ini ya. Lalu kita klik DHCP setup ya, di sini. Kita klik. Lalu kita pilih interface-nya adalah ETH2. Kita klik next, 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 next sampai successful ya, di sini. Ya, dia sudah muncul di sini. Nah, lalu ya, kita masuk ke komputer kita, coba. Dia belum mendapatkan alamat IP. Jangan khawatir ya. Biasanya memang seperti ini ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita cukup disable dan enable koneksi kita ya. Kita disable, lalu kita enable lagi. Nah, dia sudah terhubung ke internet ya. Nah, sudah terhubung ke internet ya. Nah, seperti ini ya. Berarti ini tandanya kita sudah benar-benar terhubung ke internet ya. Kita close saja. Nah, jadi kita sudah terhubung, komputer kita sudah terhubung ke internet. Jadi kita tinggal membuat hotspotnya ya. Nah, langsung saja kita close saja di sini. Kita klik IP, lalu kita pilih hotspot di sini ya. Lalu kita masuk ke server yang ada di sini ya. Nah, di sini server di sini ya. Jangan sampai profile, tapi server saja yang ada di sini ya. Setelah itu kita klik hotspot setup yang ada di sini ya. Kita klik hotspot interface-nya ya. Di sini sudah VLAN 1 betul ya. Kita pilih VLAN 1. Lalu kita klik next, 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 next lagi dan next sampai di sini DNS name-nya kita isi ya. Saya isi seperti ini ya. Jangan lupa kasih .com ya, agar nanti itu ada bisa digunakan untuk alamat login kita ya. Jadi kalau alamat loginnya tidak muncul, kita klik raden.com di browser kita, akan tampil halaman loginnya ya. Kita klik next, next ya, akhirnya successful ya. Setelah itu
ya, kita buat dua profil ya, user profile ya. Di sini kita klik user profile yang ada di sini ya. Lalu kita tambahkan, pertama kita buat direktur. Ya. Address poolnya kita rubah menjadi hspo1. Lalu rate limitnya kita buat menjadi 5M garing 5M. Lalu kita apply dan kita oke. Kita tambahkan lagi, untuk namanya kita rubah menjadi karyawan. Nah, address poolnya kita rubah menjadi hspo1. Lalu rate limitnya kita buat menjadi 2M garing 2M. Kita apply dan kita oke. Ya, jadi di sini kita sudah memiliki dua profil. Pertama adalah direktur dan kedua adalah karyawan. Ya. Lalu setelah itu kita buat usernya, kita klik user di sini. Ya. Lalu kita tambahkan, untuk namanya yang pertama saya buat seperti ini, ya, dan untuk passwordnya saya buat sama, Ctrl C dan Ctrl V saja agar lebih mudah. Untuk profilnya kita rubah, yang pertama ini adalah direktur. Kita apply dan kita oke. Kita tambahkan lagi untuk user yang kedua. Ya, kita buat seperti ini, Ical. Passwordnya saya buat sama saja. Nah, profilnya saya rubah menjadi karyawan. Lalu kita apply dan kita oke. Nah, di sini kita sudah memiliki dua profil ya. Pertama direktur dan karyawan. Lalu kita yang baru saja kita buat di sini adalah dua user. Yang pertama adalah Raden, dia masuk ke profil direktur, dan Ical masuk ke profil karyawan. Ya. Langsung saja kita buat percobaannya ya. Karena di sini saya menggunakan sebuah komputer ya. Di sini saya akan berpindah dulu ke WiFi. Ya, kita putus koneksi dari kabelnya. Nah, lalu kita nyalakan WiFi-nya. Oke. Nah, di sini sudah muncul Raden. Kita klik connect di sini. Ya, dia sudah terkoneksi ya. Nah, ada tulisannya seperti ada pemberitahuan bahwa disuruh browsing dulu. Nah, kita klik, tampilannya seperti ini. Nah, kalau mungkin di HP langsung tampil halaman login, tapi kalau di laptop atau di komputer mungkin tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan halaman loginnya, kita ketik seperti ini yang kita buat tadi, raden.com. Duh, salah ketik. Kita ketik lagi. Nah, gimana letak keluar nomisan logout. Nah, gagal nah, kok sepele lah sini.
ya, tutorial lebih sulit dari yang kita bayangkan. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, coba saya ketikkan seperti ini ya. Di sini raden.com, kita ketik pertama tadi adalah Raden, lalu Ctrl C dan kita Ctrl V di passwordnya. Coba ya, ditandai dengan seperti ini ya, welcome Raden, bla 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 ya. Lalu kita coba saja langsung. Nah, sudah berubah ya, berarti ada akses internet yang masuk. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Bila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Belajar hari ini untuk masa depan yang lebih cerah. Oke, sekian dari saya. Tak bulan baleni, aku Raroh Tindi, tak edit tak jebolno. Cedak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi dengan saya ya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah settingan menggunakan mikrotik ya, dengan kurang lebihnya topologinya seperti ini ya. Di sini saya ibaratkan ini adalah sebuah sebuah internet ya, atau modem ya, yang terhubung ke internet. Lalu ya, di sini ada sebuah PC dan di sini ada sebuah smartphone ya, dan di sini adalah mikrotik tentunya ya. Internet atau modem ini terhubung melalui mikrotik lewat ETH1 di mikrotik ya. Lalu ETH2 ini terhubung ke sebuah komputer atau laptop. Dan ini adalah sebuah hotspot yang terhubung ke smartphone atau perangkat yang lain. Ya, tentu saja di sini ada username dan juga passwordnya nantinya tentu saja. Lah, langsung saja ya. Untuk pertama kita buka Winbox-nya. Nah, di sini saya sudah terhubung ke mikrotik, ditandai dengan adanya sebuah MAC address atau sebuah IP di sini. Nah, untuk pertama kita klik MAC address ya, jangan IP-nya. Kenapa? Kalau kita klik IP di sini dia berubah menjadi IP. Kita klik MAC address dia berubah menjadi MAC address. Kenapa kok kita tidak boleh klik IP di sini? Karena IP yang ada di sini berbeda dengan IP yang ada di komputer kita. Nah, dia berbeda. Maka dari situ ya, untuk pertama kita klik MAC address-nya ya. Kita klik MAC address-nya di sini. Dia berubah menjadi MAC address, lalu kita klik connect. Nah, untuk melakukan settingan pertama di mikrotik tentu saja kita harus mereset konfigurasi ya, dengan cara masuk ke sistem ya. Kita harus menghapus semua settingan yang lama ya, dengan cara masuk ke sistem, reset konfigurasi ya. Lalu kita centang no default configuration dan kita klik reset konfigurasi. Lalu kita pilih yes ya. Tentu saja mikrotik akan langsung restart dengan sendirinya ya. Dia akan merestart lalu menyala lagi dan menghapus semua settingan yang ada di dalamnya. Kita tunggu saja ya. Nah, mikrotik sudah terputus ya, kita sudah terputus dari mikrotik. Nah, jangan khawatir, memang prosesnya seperti ini. Kita coba klik connect. Nah, kita sudah terhubung lagi ya. Jadi kalau kita terputus, kita akan coba klik reconnect, maka kita akan terhubung kembali. Ya. Untuk pertama ya, di sini kita harus mendapatkan IP dari modem atau internet ya. Karena yang masuk adalah ETH1, jadi kita harus membuat DHCP client di ETH1 ya. Kita klik tambahkan di sini ya. Kita klik IP DHCP client ya, tampilannya seperti ini. Lalu kita tambahkan, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini ya. Lalu interface-nya kita rubah menjadi ETH1. Lalu kita klik apply dan oke. Nah,
sudah langsung kita mendapatkan sebuah IP. Di sini IP-nya adalah 55.105/24 ya. Nah, di sini ini adalah ETH2 dan ini adalah VLAN 1 ya. Maka kita harus memberikan IP ke kedua itu ya. Lalu kita tambahkan, kita masuk ke IP address ya. Kita tambahkan di sini untuk IP dari ETH2. Langsung saja 192.168 ya. Terus titik kita kasih angka 10 titik 1 garing 24 ya, /24. Interface-nya kita rubah menjadi ETH2. Lalu kita apply dan kita oke. Kita tambahkan juga langsung saja untuk VLAN satunya ya, 192.168.100.1 garing atas /24 ya. Interface-nya VLAN 1, lalu kita apply dan kita oke ya. Di sini kita memiliki 3 buah IP ya. ETH1, ETH2 dan juga VLAN 1 ya. Sudah semuanya. Ya. Lalu kita coba aktifkan VLAN satunya ya. Kita ulangi lagi, kita coba aktifkan VLAN satunya dengan cara klik wireless ya. Lalu kita pindah ke yang paling awal di sini, WiFi interface ya. Kita klik ya. VLAN 1 di sini satu kali saja, lalu kita centang, pilih centang. Nah, di sini VLAN 1 sudah menyala ya. Lalu kita coba masuk ke VLAN 1 dengan cara klik 2 kali VLAN 1. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Kita masuk ke wireless yang di sini ya. Lalu modenya kita rubah menjadi AP Brick. Setelah itu SSID-nya kita rubah menjadi sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini saya sudah membuat Raden ya. Nah, lalu kita apply dan kita oke. Nah, di sini dia sudah menyala VLAN satunya ya, ETH juga menyala. Kita close saja ya. Kalau sudah seperti ini, nah, kita masuk ke IP DNS, kita centang allow remote request, kita apply dan kita oke ya. Saya ulangi lagi, IP DNS centang allow remote request, apply dan oke ya. Lalu masuk lagi ke IP firewall ya. Pilih NAT ya, di sini NAT. Kita tambahkan ya. Masuk ke general dulu ya. Lalu out interface, jangan salah ya, out interface-nya ini yang di sini kita rubah menjadi ETH1 atau Ether1 ya. Actionnya ya, kita rubah menjadi masquerade. Lalu kita apply dan kita oke. Nah, setelah itu ya, kita belum terhubung ke internet ya. Kita masuk ke IP lagi, kita pilih DHCP server. Gunanya untuk apa? Memberikan alamat IP ke komputer yang kita gunakan secara otomatis tentunya ya. Jadi kita buat agar komputer kita mendapatkan alamat IP secara otomatis. Caranya saya ulangi lagi ya. IP DHCP server ya, tampilannya seperti ini ya. Nah, kita pilih yang DHCP ini ya. Lalu kita klik DHCP setup ya, di sini. Kita klik. Lalu kita pilih interface-nya adalah ETH2. Kita klik next, 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 next sampai successful ya di sini. Ya, dia sudah muncul di sini. Nah, lalu ya, kita masuk ke komputer kita, coba. Dia belum mendapatkan alamat IP. Jangan khawatir ya. Biasanya memang seperti ini ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita cukup disable dan enable koneksi kita ya. Kita disable, lalu kita enable lagi. Nah, dia sudah terhubung ke internet ya. Nah, sudah terhubung ke internet.
Nah, dibuktikan dengan seperti ini ya. Oke ya. Ya, untuk MikroTiknya sendiri karena kita tadi disable